Terima kasih. Ini kebetulan kita beberapa kali ketemu dengan subak-subak di bawah dari majelis subak seperti di Jemberana kita sempat bertatap muka, kemudian di Buleleng, di Tabanan dan di daerah-daerah lain menyerap aspirasi apa yang memang diperlukan, apa yang memang terjadi di subak. Nah, tentunya kita dari masyarakat Subak banyak memang permasalahan-permasalahan yang perlu kita benahi seperti itu. Contohnya seperti ini, mereka uh, sempat mengadu terkait dengan merasa uh, diri seperti dinabobokan seperti itu. Program pemerintah tentunya pertama itu pasti ketahanan pangan. Ketahanan pangan, tapi kita di Bali sudah punya kearifan lokal, bentuk suatu kelembagaan tradisional kearifan lokal Subak ini. Kenapa tidak ini dijadikan suatu garda terdepan untuk ketahanan pangan? Nah, ini sebenarnya apalagi dengan adanya Undang-Undang Bali Nomor 15 tahun 2023 ini harapan kita ini Subak ini harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar diberikan perhatian lebih. Suatu contoh ini, waktu ini dia ketemu, bagaimana harapan dia lihat sendiri, bagaimana saluran air harus dibenahi sampai terjadinya kekeringan, lambat sekali penanganannya, baik dari BWS, baik dari Pemprov. Ini sangat lambat. Dan kemudian terkait dengan perhatian secara organisasinya dulu diberikan perhatian, semoga ya dalam waktu dekat ini juga kita harapkan pemerintah Provinsi Bali memberikan suatu istilahnya BKK yang awalnya 50 juta sampai sekarang turun 10 juta, belum terjadi potongan sana sini, akhirnya dapat clearnya cuma mungkin 7-6 juta. Seperti itu kejadian di lapangan. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali, dan harapan saya semoga dalam hal ini pemerintah daerah dan kita semuanya berjuang bagaimana kearifan lokal organisasi khususnya Subak ini sebagai garda terdepan untuk pertama masalah ketahanan pangan kita di Bali terkait dengan sumber-sumber seperti beras segala macam. Dan Subak ini adalah daerah penyangga pariwisata. Mohon di garis bawah itu, penyangga pariwisata, pusat-pusat pariwisata ada di Gianyar, Denpasar, Badung. Ini daerah agraris di lingkungannya ini, penyangga air, penghijauan dan segala. Ini yang dilaksanakan oleh siapa? Oleh Subak. Nah, ini harapan kita bersama kedepannya regulasi ini semoga turunan dari Undang-Undang Bali Nomor 15 tahun 2003 ini dibuat perda, di sana memuat bagaimana penguatan Subak ini sebagai salah satu adalah bagian pada ketahanan pangan, kemudian penyangga dari sektor pariwisata, kemudian memberikan suatu kontribusi yang jelas tentang kearifan lokal kita di Bali, adat istiadat kita di Bali dengan desa mawa caranya, dengan lokal geniusnya. Ini harapan kita benar-benar dirasarikan seperti itu. Artinya juru mampu Wisnu. Dan apa yang memang harapan terjadi di permasalahan di masyarakat. Kebetulan waktu ini ada terjadinya longsor sungai yang memang jadi diarahkan untuk pengairan, sumber pengairan itu jebol di salah satu di Buleleng daerah barat seluruh itu. Nah, itu sudah ditangani oleh pemerintah dan ada dari rekan-rekan kita di memperjuangkan hal tersebut, dan Astungkare salah satunya seperti itu. Permasalahan harus cepat juga ditangani. Terus kemudian masalah pupuk, bagaimana benar-benar perhatian pemerintah, jangan ini jadikan suatu pupuk itu dijadikan suatu, jadikan suatu permainan. Sekarang ada lagi mahal lagi segala macam. Nah, ini bagaimana bisa benar-benar membantu para petani, apalagi ada suatu kelembagaan yang jelas, kayak ada tata pengairan, ada subak basah, subak kering. Nah, ini harus benar-benar kita bantu para petani, karena 30% ini kita masih bergantung pada agraris. Kita benar-benar penyangga, kita bilang pariwisata kita berbasis di Bali ini berbasis pariwisata yang memang memberikan kontribusi yang besar, tapi penyangganya seperti apa? Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, mungkin itu harapan saya secara pribadi, Saudara.